alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dia bukanlah otak tunggal dan pelaku tunggal dari kematian Wayan Mirna Salihin. Emang iya. Dari awal kan dia udah memang percaya diri kan. Saya ngapain? Kenapa saya diginiin? Selalu nanya-nanya begitu dari di Polda. Masih berkutat pada Jessica merupakan aktor tunggal di balik kematian almarhum istri Anda. Karena semua bukti mengarah ke situ. Kemarin dia cerita lagi di pengadilan, Ibu hancur. Ia dituduh melakukan pembunuhan berencana atas diri sahabatnya, Wayan Mirna Salihin. Tebalnya pledoi yang disiapkan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso merepresentasikan sikap pantang mundur dari tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tentu kita tidak dapat menerima keadaan itu kalau terjadi kepada keluarga kita. Dia harus menderita atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Ia hanya sial berada di tempat yang salah, yaitu di restoran Oliver dan pada waktu yang salah. Seperti yang dijanjikan, terdakwa Jessica Kumala Wongso membacakan pledoi yang dibuatnya secara terpisah dengan pledoi yang sudah disusun oleh tim penasihat hukum. Jessica terisak dan tersudutkan atas semua pusaran tuduhan yang bermuara ke dirinya. Testimoni yang sama juga disampaikan oleh Imelda Wongso, ibunda Jessica Kumala Wongso. Ya, saya pembunuh berdarah dingin dan mengambil foto. Sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana saya bisa menghadapi hari itu. Karena Tuhan tidak memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Malam itu saya kembali ke sel dan mengeluarkan semua air mata yang tertahan seharian. Saya tidak mempedulikan kondisi sel saya yang sangat tidak nyaman. Karena hal ini tidak ada artinya dibandingkan dengan siksaan batin yang saya rasakan. Dia nggak keringetan kayak dulu. Dan dia lebih cerah daripada di Polda. Dia cuma ngomong garis besarnya. Dia tahu kalau dia ceritain pasti hancur. Saya juga mohon untuk menyerahkan logika, emosi, dan intuisi yang mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup saya dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri saya, dan saya bersumpah kalau saya bukan seorang pembunuh. Meskipun demikian, suami almarhum Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko, yang kerap kali hadir dalam setiap persidangan, tetap meyakini bahwa Jessica merupakan dalang kematian dari istrinya. Namanya semua bukti-bukti sudah mengarah ke terdakwa tunggal. Dan dari situ kan sudah dapat dilihat gitu loh, siapa saja. Kan polisi tidak mungkin tidak mencari pelaku lain. Kalau memang ada pelaku yang lain, pasti dong harus dibawa gitu, harus diadili. Karena ini tindakan mengambil nyawa orang gitu. Harus dihukum dia. Harus dihukum dia. Harus dihukum dia. Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Tentu saja silang pendapat dan kontestasi pemikiran dalam drama persidangan ini kini tinggal berujung di palu yang mulia Majelis Hakim. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Hari ini Jessica mengikuti sidang ke-29 yang berisi tentang pembelaan Jessica terhadap tuntutan jaksa yang disampaikan pekan lalu. Tentu saja malam ini kita bahas masalah ini bukan merupakan sidang ke-30. Kita tidak mau mengintervensi putusan hakim. Seperti kata Jessica tadi, dia ingin logika dan intuisi hakimlah yang akan memutus siapa yang bersalah dalam kasus ini. Dan malam ini saya Latif Siregar akan bersama Anda selama 90 menit ke depan kita berpolemik Jessica melawan.
Di studio sudah hadir bersama kita Prof. Muzakir, pakar hukum pidana. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya. Dan kemudian ada Pak Edwin Situmorang, mantan jaksa. Selamat malam. Pak Chaudhry Sitompul, pakar hukum pidana. Ada 3 Batak kita, jadi kita nggak nyanyi malam ini ya. Dan ada Pak Muhammad Jaya, pakar hukum Jaya, pakar hukum pidana. Selamat malam. Kita masih menunggu kehadiran Bang Hotman Hutapea. Jadi 4 orang kita. Ujung-ujungnya bukan debat kita nanti, tapi nyanyi kita nanti. Dan malam ini sidang kita dipimpin oleh Hakim Dea. Selamat malam Dea. Selamat malam Bang Latif. Selamat malam para narasumber yang terhormat Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di Polemik. Kita masih menunggu satu lagi ya Bang. Oke, sebelum sidang kita mulai, kita akan mendengar nanti ya, menggali para narasumber, memberikan pendapat-pendapatnya. Seperti yang disampaikan Bang Latif, kita tidak mau mengadili Bang Latif, tapi kita ingin mendengar pendapat para ahlinya untuk mencapai akar dari masalah yang ada. Baik, sidang kami mulai. Oke, ya terima kasih Dea. Saya langsung ke Pak Edwin. Pak Edwin, tentu saja jaksa akan menuntut, kemudian terdakwa dan kuasa hukum akan membela. Nanti putusannya ada pada hakim. Kalau Bapak lihat dari 2 persidangan pekan lalu dan kemudian kemarin dan hari ini, apa yang bisa Bapak analisa? Yang perlu dulu saya ingatkan bahwa persidangan Jessica ini persidangan pidana, bukan suatu pertandingan sepak bola. Ya. Mencari menang atau kalah. Betul sekali. Tapi kita sedang menunggu keadilan datang. Ya. Keadilan bukan hanya untuk Jessica, juga keadilan buat Mirna dan keluarganya. Ya. Dan yang lebih penting lagi, keadilan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya kasus-kasus seperti ini akan sangat banyak terjadi, kan begitu kan? Yang memerlukan sesungguhnya kearifan kita untuk bersama-sama mencermati bagaimana kita mampu mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum yang tentu akan bermanfaat dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat. Ini barangkali inti daripada persidangan ini. Untuk masyarakat artinya ada pembelajaran bagaimana mengawal sebuah persidangan, bagaimana melihat hakim dan jaksa dan kuasa hukum berdebat, apa yang kemudian apakah nanti opini-opini publik itu tidak akan mempengaruhi putusan hakim? Saya pikir karena hakim sudah sangat berpengalaman. Meskipun sebenarnya kita juga tidak mengharapkan bahwa antusias masyarakat itu sampai membuat suasana persidangan itu menjadi seperti yang saya katakan tadi, seperti di Senayan, pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola beda loh. Lihat Maradona, pemain yang sangat terkenal, bisa menggolkan dengan tangan Tuhan. Dan itu menjadi sah. Nah yang ginian kita tidak harapkan di dalam persidangan ini. Karena seperti saya katakan tadi, ada nasib manusia yang dipertaruhkan. Keadilan dan kepastian itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita sangat berpengharapan, saya sendiri, saya berdua selaku umat beragama, supaya Tuhan itu memberikan hikmat dan bimbingan kepada majelis yang mulia ini, untuk mampu mempertimbangkan secara objektif seluruh alat bukti, baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun yang diajukan oleh pembela di dalam pledoinya, sehingga nanti mereka akan mampu mengambil suatu keputusan yang objektif, yang berkirikan keadilan. Kalau kita lihat ini kasus pembunuhan, berarti yang mau dicari adalah siapa pembunuhnya, apa media untuk pembunuhnya. Apakah dari tuntutan pekan lalu dan pembelaan yang kemarin, Pak Edwin melihat masih sangat abu-abu atau sudah sangat terang benderang? Saya pikir rekusitor daripada JPU sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang. Secara runut, JPU itu di dalam rekusitornya memulai dengan menjawab suatu pertanyaan. Mirna itu mati karena apa? Kan gitu kan. Mirna mati karena apa? Nah, ketika dia sudah mampu memberikan alat bukti itu berupa keterangan ahli patologi dan ahli toksikologi, maka baru dia kemudian bergeser kepada siapa pelakunya. Siapa pelakunya, kan begitu. Nah, di dalam pembuktian siapa pelakunya, di dalam rekusitor jaksa, sesuai dengan tentunya dengan fakta-fakta persidangan, dia mengajukan
Yang pertama itu mengedepankan keterangan-keterangan ahli Ya. yang kemudian dengan didukung oleh kesaksian. Oke. Nah, di dalam konteks ini juga jaksa penuntut umum juga, karena memang persidangan ini menjadi ramai karena diperhadapkan dengan alat bukti, apakah itu keterangan ahli, apakah saksi terutama dari dua belah pihak ini saling bertentangan. Itu hal yang biasa dalam sebuah persidangan. Oh, ini juga yang membuat saya sedikit terenyuh ya. Kalau keterangan ahli yang berkaitan dengan hal-hal sosial, berbeda itu bisa. Oke. Kata orang, 4 sarjana hukum, pendapatnya bisa 5. Oke. Tapi saya pikir kalau kita sudah masuk di dalam lingkup eksakta, seharusnya tidak akan berbeda. terjadi Baik. kutub utara dan kutub selatan. Kalau itu menjadi utara dan tenggara mungkin tidak apa-apa, itu tolerir. Ya. Tapi kalau ini menjadi 2 kutub, saya menjadi pertanyaan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Baik, oke. Dea, ada Bang Hotman saya lihat, bisa dipanggil ke ruang sidang kita? Baik, selamat malam Pak Hotman, selamat datang di Polemik malam ini. Ya. Mana nih, sini? Ya, silakan. Selamat malam, Bang. Malam. Baik, oke. Tapi sebelum ke Hotman, saya ke Prof. Muzakir dulu. Prof, disampaikan oleh Pak Edwin tadi, yang perlu dicari dalam persidangan ini, apakah ada yang terbunuh, apa yang membuat dia terbunuh, dan siapa yang membunuh. Apakah dalam pembelaan hari ini 3 hal tersebut terbantahkan? Kalau saya sebagai pengamat dan sekaligus mencermati dari apa berita dan semua yang ada, membaca dokumen semua yang ada, menurut saya begini, dari prinsip teori dalam ilmu hukum pidana ya, maka pertama harus dicari di sini ada 2 hal ya. Yang pertama, perbuatan pidananya ada atau tidak. Oke. Yang kedua adalah siapa yang harus bertanggung jawab dalam konteks ini. Ya. Jadi yang pertama ini, siapa yang bertanggung jawab itu dibuang dulu ya, sebelum ada, kita harus netral. Oke. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau berbicara apakah ada perbuatan pidana atau tidak, pertanyaan pokoknya adalah apakah ada orang mati itu karena apa? Oke. Harus dulu. Sampai hari ini menurut saya seperti keterangan Bapak tadi bahwa sebab matinya orang itu karena apa? Enggak terjawab secara tuntas karena ahli eksak, ahli ilmu pasti dia mengatakan ragu-ragu disebabkan karena ada yang memeriksa mengatakan ada hubungan kausalitasnya orang mati, tapi setelah dicek ternyata tidak ada hubungan kausalitasnya orang itu mati. Oke. Artinya apa? Matinya ini karena apa? Masih debatable, dengan kata lain tidak ada ilmu pasti yang menyatakan bahwa itu adalah mati karena racun. Nah, pertanyaannya adalah apa benar dia mati karena racun? Nah, ini balik lagi berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, dia pada saat pemeriksaan terhadap otopsi dalam tanda petik yang tidak sempurna. Oke. Pertama, negatif racun, sianida. Yang kedua, ada racun sianida tapi kadarnya rendah. Ya. Berarti simpulannya apa? Kalau ilmu eksak yang pertama mengatakan negatif, berarti negatiflah itu. Kalau pertanyaan itu negatif, pertanyaannya apa benar dia mati karena racun sianida? Ini secara ilmu pengetahuan ditanya juga. Kalau begitu dia mati karena kopi atau karena sianida? Ya. Dan kalau memang dia mati karena kopi, mungkin sekali. Yang kedua, kalau itu mati karena kopi, pertanyaannya adalah sianida dalam kopi itu kapan dimasukkan di dalam mana kopi? datangnya? Dari mana datangnya dan kapan dia datangnya? Oke. Jadi ini harus dijawab terlebih dahulu. Kalau itu tidak bisa dijawab menurut saya, ya sebaiknya tangguhkan dulu itu siapanya. Karena ini penting menurut konteks ini. Iya, gimana dia? Ya boleh. Komentar yang tidak sepaham dengan profesor ini. Iya. Saya pikir dalam persidangan ini sudah terungkap apa penyebab matinya Mirna. Apa yang disampaikan oleh Pak Muzakir tadi, itu sebenarnya dengan menggunakan keterangan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum. Artinya mengacu Iya, pada kan pembelaan begitu. hari ini. Sebentar, Pak. Tapi kalau Ya. apa yang diajukan oleh JPU berdasarkan ahli-ahli yang ada dalam berkas Oke. perkara, udah jelas Mirna meninggal karena sianida. Oke. Pertanyaan Pak begini Pak, ini bukan karena kami membaca bukti dan ditayangkan di televisi. Di situ dikatakan 70 menit setelah meninggal negatif racun. Pertanyaannya, kamu kan? siap? Itu sama dengan dari bukti yang diajukan oleh jaksa. Negatif racun. Pertanyaannya apakah bisa positif racun? No. Apakah fakta dalam ilmu 70 pengetahuan. menit itu keluar di persidangan? Keluar di persidangan, ditayangkan di televisi. Ya.
Jadi kalau itu dikatakan bahwa dari terdakwa, keliru juga. Kami membacanya secara objektif, itu ditayangkan di situ bahwa itu negatif racun. Nah, pertanyaan ilmiahnya kita harus jawab sebagai penilaian terhadap fakta hukum dari perspektif ilmu hukum. Silakan, Pak Nah, Jaya. pertanyaannya adalah itu sebabnya kalau ada negatif, apakah mungkin jadi positif? Teorinya tidak mungkin. Baik, Saya berbeda pendapat dengan Prof. Muzakir. Karena yang saya amatin dari setiap proses persidangan berdasarkan pengamatan yang sifat objektif dikaitkan juga dengan ketentuan hukum acara pidana kita. Kalau yang saya lihat bahwa ada keterangan dari ahli dari Puslapor Pak Nursyam menyatakan bahwa meninggalnya ini karena cyanida. Sehingga maka adalah diadakan eksperimen-eksperimen oleh yang bersangkutan. Kalau memang ada perbedaan pendapat antara ahli yang diajukan oleh JPU dengan ahli yang diajukan PH. Tapi menurut kami kualitas dan kompetensi dari ahli yang diajukan JPU itu menurut kami lebih kuat. Kenapa saya katakan demikian? Ahli-ahli yang diajukan oleh JPU itu pertama dia melakukan satu penelitian secara langsung on the spot. On the spot ya. Kemudian seperti misalnya kalau periksa mayat. Mayat itu langsung dilihat, diraba, kemudian dilakukan, oke lah kita katakan hanya diambil yang lambungnya. Tetapi dia on the spot. Kemudian itu dilakukan berdasarkan sumpah jabatan dia. Sumpah jabatan dan kemudian pro justisia. Pro justisia ya. Pro justisia dalam arti untuk kepentingan penuntutan, penyidikan dan penuntutan. Saksi yang diajukan oleh jaksa. Ahli, jangan bilang saksi. Ahli, Kemudian itu ada penasihat hukum, jangan bilang kuasa hukum. Anda salah, bukan ahli yang mengatakan. Makanya kalau nggak menguasai faktanya, itu Nursyam. Enggak. Bukan ahli, 70 menit sesudah meninggal, dia dites oleh Mabes Polri, hasilnya tidak ada negatif. Ini bukan pendapat ahli loh Mas, itu dari barang bukti loh, enggak. Sesudah diformalin 3 hari kemudian ya. Baru kemudian disebutkan ada cyanida. Jadi 2 bukti, bukan pendapat ahli lagi ya, jangan salah. 2 bukti hasil lab berbeda. Itu loh, itu bukan pendapat ahli. Jadi jangan. Dan saya lihat dari proses bukan jangan saya lihat. Ini saya berkasnya ada semua. Baru saya bicara sama Otto. Jadi Anda jangan mengatakan kalau saya lihat Anda salah. Ini bukan pendapat ahli yang mengatakan itu. Ya, 70 menit sama sesudah formalin. 2 hasil lab berbeda. Sama-sama di Mabes Polri. Sama-sama dites. Itu. Makanya baru terakhir terjadilah perbedaan penafsiran saksi ahli. Sesudah diformalin ada yang mengatakan itu karena ini, ada yang karena ini. Artinya tapi dari bukti memang 2 hasil lab, 2 mengatakan negatif, 1 positif gitu loh. Dari keterangan ahli yang saya amatin. Keterangan ahli ini bukti, bukan keterangan ahli. Ada, itu ada. Saya bisa bertanggung jawab bahwa itu ada. Saya bisa, Anda tidak pegang berkas kok, saya pegang sih. Bukan sebenarnya. Ini saksi ahlinya. Bukan keterangan ahli. Kan? Bukan saksi ahli, keterangan ahli. Bukan. Kemudian saya belum selesai bahwa misalkan kita katakan. Anda salah, lagi-lagi kita bicarakan ada yang nggak barang bukti ada atau tidak, itu dulu. Anda itu kok ngomongnya ngaco kemana-mana sih? Saksi ahli yang ahli, itu bukan saksi ahli. Ikut memeriksa atau membaca. Tapi buktinya ada 2. Buktinya ada 2 yang berbeda. Itu dulu hasil lab. Saya nggak mengatakan saksi ahli mana yang salah, enggak. Hasil lab itu pertama negatif. 70 menit sudah meninggal. Sesudah diformalin positif. Itu hasil lab, bukan pendapat ahli. Keterangan saksi ahli yang disampaikan itu mengacu pada apa? Keterangan saksi ahli mengacu pada apa? Bagaimana? Hasil lab itu. Hasil lab seperti misalnya itu bukti surat. Begitu disampaikan ke pengadilan dia menjadi keterangan ahli. Jadi 2 alat bukti sudah tercapai. Memang begitu. Ini sebab apa Dan itu bukan barang bukti, Hotman. Ya, dia alat bukti. Itu menjadi alat bukti surat. Suatu surat resmi yang dia buat di bawah sumpah itu menjadi alat bukti. Nah, kalau itu hanya dibacakan di persidangan itu menjadi bukti surat. Tapi kalau itu kemudian ahlinya yang membuat surat itu didengar keterangan di persidangan, itu menjadi keterangan ahli. Jadi itu Anda salah lagi. Kita tidak bicara keterangan ahli. Ada hasil lab dari Puslapor. Ahli itu menjadi bukti surat. Dari mana? Dari penyidik. Surat. Begitu Sebentar dulu. Ya. Oke, kita gantian, kita bergantian.
Saya sebentar Bapak dulu. dulu. Ya. Yang kita bicara ini, kita bicara biar saya kayak pakai bahasa rakyat deh. Oke. Ya. Sebentar, bukan perspektif. Begitu meninggal, diambil, cep. Adokah Anda ngaco selesai. Begitu meninggal 70 menit diambil. Negatif. Yang ngambil siapa? Anggaplah itu ahlinya penyidik. Lapor negatif. Oke. Sebentar dulu kan? Ya. Saya sudah meninggal, diambil lagi negatif, ya. Soal apakah Berarti ada ini, 2 kali. apakah ini, aku kan tidak bicara alat bukti apakah ini, tapi 2 kali dites. Saya hanya bicara tindakan mengetesnya, 2 kali oleh penyidik, 2 kali berbeda. Nah, yang dibacakan Itu oleh yang saksi ahli berdasarkan dua-duanya apa? masuk semua. Dibaca dua-duanya. Ada semua, Oke. bukan. Itu jadi barang bukti, bukan soal-soal dibacakan. Itu jadi hasil lab ini jadi barang bukti. Jadi kita bicara barang bukti, bukan pendapat dulu. Oke. Ini kembali lagi. Baik. Ini saya pikir ada pemahaman yang keliru tentang barang bukti dan alat bukti. Kalau gitu, Tuh, hasil kita labnya luruskan gini aja dulu. deh. Ya. Hasil labnya gini aja deh. Hasil labnya 2 berbeda, itu aja deh. Hasil lab itu barang bukti atau alat bukti? Mau barang mayat alat ya? bukti. Ini bos, begitu dibikin misalnya keterangan visum et repertum, itu merupakan bukti surat. Nah setelah itu Kita nggak bicara soal jenis bukti, kalau ada kita 2 bicara hasil tes. pembuktian, pasti Dengarin kita dulu, bicara alat ada bukti. 2 hasil tes berbeda. Ya. Mau barang hantu itu urusan lain, tapi memang ada 2 hasil tes berbeda. Itu loh yang kita bicara. Kita stop dulu ya. Aduh ngaco kamu. Ibu Hakim. Baik, kita udah tunggu Bang Hotmar surat. Ya, Bang Hotmar. Itu barang bukti hal lain dulu, tapi hasil lab 2. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hotmar. Ibu Hakim, silakan. Oke, sebentar. Kita bicara pendapat kita bicara bahwa ada 2 hasil tes berbeda. Ya. Oke, Bang Hotmar, terima kasih. Ya. Kau tuh ngaco. Oke, nanti kita gali kembali. Ahli tentu berbicara berdasarkan bukti dari mana kan begitu ya. Nanti kita gali Bang Hotman mengenai hal tersebut. Kita skors. Oke.